Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Adab, ketemu lagi dengan saya Charwani Ali dan seperti biasa salah satu segmen konten andalan di penerbit adab termasuk salah satu fasilitas yang diterima atau yang didapat oleh para penulis adalah bedah buku gitu. Dan seperti biasa ya teman-teman semua, kalau proses bedah buku di penerbit adab itu kita akan langsung membedahnya itu dengan penulisnya gitu. Entah itu penulisnya nanti ada dari Sabang sampai Merauke, di era digitalisasi ini sangat mudah sekali karena kita bisa terkoneksi juga lewat via Zoom gitu ya. Cuman alhamdulillah hari ini kita berhasil mendatangkan penulis dari buku yang akan kita bedah gitu ya, yang udah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di kantor penerbit adab yang sangat sederhana ini. Halo Pak, selamat datang. Ya, selamat datang. Selamat datang di kantor penerbit adab yang sederhana ini ya Pak ya. Masya Allah. Ini buku yang akan kita bedah ini, bukunya adalah judulnya Indramayu ya Pak ya. Indramayu. Oke, luar biasa. Ini packagingnya seperti ini ya teman-teman, seperti yang bisa dilihat gitu. Dan sebelum kita proses bedah bukunya, mungkin tak kenal sama kata sayang ya teman-teman. Jadi mungkin Bapak Dr. Andes Haji Masduki Duryat MPDI gitu ya. Oke, ini dokter. Oh ya dokter. Ini biasa dipanggil apa nih akrabnya nih Pak? Pak Masduki. Pak Masduki. Oke. Ada juga yang Pak MD gitu. Oke, aduh. Pak Haji juga ya. Jadi kita enaknya gimana nih? Oh, bebas aja. Bebas aja. Ya, Pak Mas Duki boleh ya? Oke. Jadi mungkin boleh Pak Mas Duki sharing ke kita dulu nih sebelum kita proses ke bedah bukunya. Bapak ini background-nya nih seperti apa gitu? Sekarang kesibukannya apa gitu? Atau sekarang memang lagi ya apa gitu? Boleh di-share ke kami yang ada di rumah. Silakan Pak. Baik, selama ini saya secara formal memang pegawai negeri sipilnya di dosen. Oke, wow. Bapak dosen ya. Jadi dosen UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Wow, ya itu Cirebon. Terkenal lah Pak. Jadi home base-nya di sana. Sekarang nih. Iya, home base-nya di Pasca, tetapi ini juga secara berbarengan saya dipercaya oleh yayasan menjadi salah satu ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP. Wow. STKIP Alumni Indramayu. Iya, keren banget Pak ya. Di bidang akademik memang banyaklah di beberapa perguruan tinggi saya mengampu mata kuliah. Di luar itu juga saya kolumnis tetap di pikiranrakyat.com. Saya makin insecure ini Bapak. Jadi nulis itu ya bagian dari hobi dari tapi memang juga ini ya. Betul. Nah, itu bagian yang kemudian setelah banyak kita bukukan. Nah, salah satu Indramayu menuju kontestasi Pilkada 2024 ini yang saya bukukan ini adalah beberapa tulisan-tulisan saya tentang dinamika yang terjadi di Indramayu terkait dengan Pilkada itu. Oke, bentar dulu. Kita belum masuk. Tapi sudah spoiler aja nih ya sahabat adab. Sabar Bapak ya. Sabar. Gak sabar ya? Iya, gak sabar banget untuk bedah bukunya ini ya. Tapi saya boleh ulik lagi ya Bapak ya. Berarti sekarang memang masih aktif juga untuk di beberapa bidang tadi yang sudah disebutkan gitu. Salah satunya dosen juga. Oke, wow. Jadi nggak heran harus menerbitkan karya. Salah satunya kan. Oke, gitu. Tapi Sobat Adab perlu ketahui, Pak Mas Duki juga ya, tadi saya juga udah baca bukunya ini. Bukunya luar biasa banget, karena memang kayaknya ya bisa mewakili gitu seluruh masyarakat Indramayu. Karena saya juga orang Indramayu, dan Sobat Adab perlu ketahui kalau Pak Mas Duki ini dari profilnya dari lahir sampai beberapa pendidikan SMA-nya kalau nggak salah juga di Indramayu dari SD. Saya PGA, pendidikan guru agamanya di Cirebon. Oh iya Cirebon, sorry. Tapi memang asli Indramayu. Jadi Indramayuable. Jadi keindramayuannya tidak diragukan gitu ya Pak ya. Jadi nggak semata-mata ngeluarin buku dengan judul Indramayu tapi orangnya bukan Indramayu. Nah itu salah. Saya Indramayu Barat malah dan menghendaki Indramayu Barat merdeka. Jadi keindramayuan dari Bapak ini luar biasa banget. Bahkan Bapak ini kalau nggak salah juga mendapatkan penghargaan di tahun 1999 dari salah satu mantan presiden kita, B.J. Habibie. Nasional loh. Iya. Di Istana Negara ya. Iya, keren banget. Saya ulik-ulik baca-baca profilnya. Emang saking banyaknya ya Sobat Adab ya, saking banyaknya penghargaan, pencapaian, dan juga beberapa riwayat hidup yang menginspirasi. Itu
Gila sih. Alhamdulillah. Oke, jadi itu sekilas tentang Pak Mas Duki ya, yang merupakan penulis buku dengan judul Indramayu Menuju Kontestasi Pilkada 2024. Oke, problem kepemimpinan, demokratisasi dan pembangunan berkelanjutan. Ini Bapak perlu ketahui ya, FBI aja, for your information, kalau saya ini pertama kali bisa dibilang membedah buku dengan tema politik loh, Bapak. Jadi biasanya saya agak apa biasanya? biasanya tuh kayak novel, terus kayak buku ajar, kayak gitu. Pendidikan, ya? Iya, hukum. Kalau ini kan kayak konsentrasi politik banget nih ya. Jadi mungkin kalau misalkan pengetahuan saya agak sedikit downgrade, mohon dimaklumi ya Pak Sebenarnya ya. background saya juga pendidikan sih. Cuma selama ini ada salah satu mata kuliah tentang analisis kebijakan pendidikan yang itu kemudian membuat saya lebih tertarik untuk bicara persoalan politik. Oke, tapi bagus. Justru itu kan salah satu contohnya kan Pak, yang saya mungkin bisa bilang nggak terlalu paham gitu. Jadi dengan adanya buku ini kan bisa mengedukasi orang-orang seperti saya yang nggak tahu gitu. Jadi sangat amazing. Itu dalam bahasa saya menjadi pemilih yang cerdas. Langsung. Oke, jadi boleh kita langsung masuk aja ke sesi bedah bukunya ya Bapak ya. Tapi setelah untuk lebih lengkapnya profil tentang Pak Mas Duki ada di buku ini lengkapnya gitu ya Pak ya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama kita langsung mulai aja ya Pak Mas Duki ya. Kita langsung todong aja nih dari tadi ya teman-teman. Kenapa sih Pak Mas Duki ini menulis buku ini? Kenapa nggak menulis buku yang lain? Buku genre banyak kan ya. Pengalaman dari Bapak juga banyak. Oke, itu bahkan bisa dibukukan nggak kehitung gitu. Tapi kenapa pada akhirnya nulis buku ini gitu? Genrenya politik lagi. Boleh dijelaskan? Bagus pertanyaan. Saya ini lahir dan besar, bahkan kalau berkeinginan saya ingin meninggal di Indramayu. Nah, artinya saya punya tanggung jawab betul untuk bagaimana Indramayu ke depan lebih maju, lebih hebat lagi. Problemnya sekarang, seperti yang ada di buku itu, walaupun ini belum dipertanyakan, Indramayu menjadi salah satu wilayah termiskin di Jawa Barat. It's a fact. Nah, itu padahal sumber daya alamnya, apa sih yang kurang dari Indramayu? Betul. Lautnya luar biasa, sawahnya banyak, punya gunung, lengkap sekali Indramayu ini. Dalam bahasa saya di buku itu, ini kan hanya karena persoalan salah urus aja dari seorang pemimpin yang mengurus Indramayu. Maka hati-hati untuk mengangkat Indramayu ini. Maka saya melalui buku ini punya tanggung jawab moral untuk bagaimana mengedukasi masyarakat supaya kemudian hati-hati untuk memilih pemimpin. Karena pemimpin itu segalanya loh, bisa menentukan apalah artinya segudang ilmu dibandingkan dengan segenggam kekuasaan. Wow, betul. Karena kekuasaan luar biasa itu ya Pak ya. Dengan tanda tangannya bisa merubah segalanya. Betul. Itu saya kira yang menjadi kenapa kemudian saya tertarik untuk bicara persoalan Indramayu di buku kali ini. Oke, wow. Tapi berarti ini, sorry nih apa ya? Berarti ini kan bukunya kan udah temanya seperti ini nih, politik, terus membahas kota tercinta kita Indramayu gitu. Saya juga orang Indramayu. Apakah ini juga emang salah satu wishlist Bapak sebelum menulis buku ini tuh kayak, oh bentar lagi kan ada eventnya mau ini kan pemilihan gitu ya Pak ya. Apakah salah satu wishlist Bapak itu menerbitkan buku ini di dekat-dekat momentumnya gitu biar kena nih, atau memang kayak sekedar sebenarnya enggak sih, asal saya pengen ngangkat ini cuman pas aja gitu terbit dan udah ininya berdekatan gitu, gimana? Seperti yang saya sampaikan tadi, ini bagian dari beberapa tulisan yang sudah saya terbitkan di beberapa mass media, media online juga. Cuma ketika ada momentum ini, lalu kemudian saya pilih-pilih beberapa tulisan yang relevan. Karena banyak juga saya bicarain Indramayu tulisannya. Sebelum ini nih? Iya, dan ini ternyata momentumnya pas. Makanya kemudian saya bagi 3 itu di segmen di bagian buku ini kan. Pertama tentang profil siapa yang akan maju di Pilkada 2024 di Indramayu ini. Lalu kemudian problem Indramayu 5 tahun ke belakang. Lalu kemudian yaitu yang ketiga, kita belajar banyak dari para pemimpin sebelumnya atau masalah-masalah yang muncul di Indramayu untuk bagaimana kita membuat pembangunan ini lebih berkelanjutan gitu. Tidak boleh dong kita menganggap pemimpin yang dulu jelek lalu kemudian kita tinggalkan sama sekali. Setuju. Biasanya kan kadang walaupun ibaratnya kalau zaman sekarang mantan itu bukan berarti ini kan. Pasti ada sisi baik. Orang kan nggak sempurna ya Pak ya. Pasti ada
positif negatif itu ada yang kurang baiknya kita ambil, gitu. kita Dan lanjutkan. betul, kita jangan lupain itu gitu. Kalau masih ada hal yang baik dari yang sebelumnya ya kita lanjutkan. Kenapa tidak? Karena itu juga berguna untuk masyarakat Indramayu juga gitu ya Pak ya. Oke. Luar biasa banget ya. Ini bahkan dari sinopsis dari di belakang bukunya ini udah kayak menggambarkan, ini bukunya dari yang saya tangkap, saya baca tuh kayak sangat mewakili sekali khususnya Indramayu. Tapi sebenarnya ini juga nggak cuma untuk Indramayu, maksudnya untuk wilayah lain juga yang punya permasalahan yang sama kan juga bisa masuk gitu. Karena ada juga hal yang bicara persoalan umum, bagaimana bupati itu yang memimpin dan pemilih yang cerdas. Itu saya kira kan tidak hanya untuk Indramayu. Betul. Bagaimana seorang bupati tidak hanya menjadi bupati yang kemudian tidak bisa berimprovisasi dari tupoksi yang ada gitu. Itu hanya jadi bupati, bukan jadi seorang pemimpin kalau seperti itu. Betul. Dan sekarang pemilih juga harus cerdas kan, tidak terjebak pada yang sekarang ini. Iya, saya kayak ada apa gitu ya Pak ya. Yang pragmatis. Branding yang seakan-akan kayak ini loh gini-gini gitu. Itu kan penting untuk dibaca kan oleh kita betul, semua. betul. Gitu, karena kita berkontribusi juga untuk membawa kota kita gitu ya. Kita jangan ke negara deh, kota gitu ya Pak ya, untuk dalam memilih pemimpin, atau mungkin kalau lingkup keluarga juga mungkin kalau misalkan yang memilih pasangan atau misalkan laki-laki gitu jadi pemimpin kan itu juga berpengaruh gitu ya Pak ya untuk menentukannya. Ini problem kita di masyarakat kita ini saya kira terjebak pada pragmatis transaksional, itu yang jadi masalah. Ini yang kemudian kemarin saya tulisan terakhir tentang Dewa, Dedi Wahidi. Keraguan Dewa dan optimisme Rasta Wiguna. Itu kenapa Dewa ragu? Ini saya masuk ya. Kenapa Dewa ragu? Karena survei internal dari PKB 79, sekian % masyarakat Indramayu memilih pemimpin itu masih transaksional, pragmatis gitu. Itu NPWP nomor piro wani piro gitu. Benar-benar. Karena selain knowledge yang kurang ya Pak ya, tapi berpikirnya untuk hari ini. Misalnya jadi tukang beca, jangan baik kita mau jadi tukang beca. Padahal kalau jadi tukang beca kemudian jalannya nggak mulus, jalannya nggak bagus, itu kan masalah. Betul. Kebijakan untuk membangun berkelanjutan, jalan yang bagus itu kan kebijakan seorang pemimpin. Betul. Apa itu tidak berpengaruh pada profesi, mohon maaf ya, saya sebut tukang beca gitu. Iya. Contohnya gitu ya. Sekedar menyebut contoh. Tapi benar sih, memang maksudnya dari masyarakat yang ada ini kalau kita di Indramayu memang itu hal yang bahkan tuh udah jadi rahasia umum gitu. Bahkan tadi wani pironya itu semakin tinggi itunya berarti ya itu gitu. Jadi karena mikirnya adalah hari itunya, bukan menentukan untuk 5 tahun ke depan. Waduh, padahal baru di awal ya Sobat Adab, tapi udah sangat luar biasa banget pembahasannya. Untuk pertanyaan yang kedua ya Pak ya, ini kan dari buku yang setebalnya seperti ini nih gitu. Ini kita dalam membuat suatu karya itu kan nggak mungkin kayak langsung terpikirkan, tercetus langsung itu langsung ditembak gitu. Ini idenya dari mana nih? Kok bisa sampai kayak sampai pada akhirnya kayak saya di judul buku Indramayu saya mau ngangkat ini. Apakah lahir dari ini sendiri gitu? Buat pikir saya mengalami dari kecil gitu kan, gini melihat kondisi, atau memang ada ide-ide yang disampaikan dari orang lain atau referensi lain yang dituangkan gitu, boleh Pak? Ide-ide, gagasan-gagasan itu kadang muncul kan dari kita ketemu dengan teman, ngobrol, diskusi. Nah pada saat itu saya langsung aja ambil laptop gitu di ruang kerja saya. Ketika sudah move on, saya bilang ke ibu, keluarnya jangan ganggu saya. Ketika sudah move on, karena yang sulit itu memulainya. Kalau sudah memulai, kemudian kita berhenti, susah lagi untuk nulis. Dan di situ kemudian saya terus untuk nulis, selesai, lalu kemudian saya publish, saya tulis. Nah, untuk yang bagian pertama di buku ini memang sangat khusus ya, karena terkait dengan beberapa kandidat, kemudian tokoh yang muncul, sehingga kemudian saya coba. Kadang saya kirim wawancara dengan beberapa tokoh. Tadi saya juga agak ngintip nih Pak, di sini ada tokoh yang cukup sangat familiar ini namanya. Terus kayak, oke. Nah itu bisa lewat obrolan, diskusi, bisa juga saya kirimkan beberapa wawancara untuk bahan untuk nulis saya di buku ini. Berarti ini idenya tuh kayak memang untuk, maksudnya nggak semata-mata ya udah dari situ, tapi memang harus terjun langsung ke interview juga. Betul. Untuk kumpulin ini. Saya kan tidak mau bicara asal berdasarkan gitu persepsi ya, tetapi by data gitu. Jangan sampai kemudian saya mengatakan
Pak A berkata tidak dibuktikan, tidak gitu dibuktikan dengan tulisan yang ada, dan itu hasil wawancara betul. Gitu. Keren sih, luar biasa. Jadi ini effortnya nggak main-main ya Pak ya. Maksudnya dari buku yang bisa sampai pada akhirnya terbit ini gitu, nggak main-main ya Sobat Saya Adab. kan tidak tahu misalnya kenapa APBD 2023 di Indramayu sampai tidak disahkan oleh DPRD. Kan itu bukan wilayah saya, bukan ranah saya, dan saya nggak paham. Kenapa itu? Tapi kenapa saya bisa nulis itu? Ya saya wawancara dengan stakeholder yang pas di bidang yang berhubungannya itu. Gitu, pemegang kebijakannya langsung malah ketua DPRD. Wow. Artinya tahu persis dia akan tentang jadi nggak kenapa. asal ngarang gitu ya. Ada datanya teman-teman. Tidak asbun ya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan ya. Sahih ya ibaratnya ya ini. Insyaallah sahih. Gitu. Wow. Tapi memang ini salah satu tadi saya notice ini sih Pak. Maksudnya kita kan penerbitan ya. Terus Bapak tadi sempat bilang bahwa saya ketika udah ada ide terus dari wawancara ini langsung jangan ganggu saya dan saya fokus. Itu adalah jiwa yang sangat penulis banget. Betul. Wow. Kan kadang memang maksudnya jangan nulis karya deh. Kadang kayak kita skripsian apa, kadang kayak ngerjainnya berapa detik, ya nggak menit lah. Habis itu kayak udah males gitu. Itu tipsnya gimana sih Pak? Boleh share lah. Ini boleh ya sambil... Boleh. Saya kan ke teman-teman mahasiswa dua hal yang bisa dilakukan. Gimana? Kalau Anda kuliah sambil bekerja, tidak concern hanya untuk kuliah, ada pekerjaan lain. Ketika menyelesaikan skripsi harus ada komitmen pada diri Anda. Sehari paling tidak 5 lembar. Kalau belum selesai 5 lembar, jangan berhenti. 5 kali 30 hari, sebulan selesai loh. 150 lembar cukup loh untuk membuat skripsi. Kecuali Anda tidak bekerja, tidak punya kesibukan lain, kapanpun bisa dilakukan. Ini trik saya kira untuk bisa selesai. Dan skripsi yang bagus itu adalah skripsi yang selesai. Betul. Bukan skripsi yang ideal, tapi nggak selesai-selesai. Kadang persepsi di mahasiswa ya kita sentil dulu nih ya. Kadang memang seperti itu. Cuman saya termasuk yang pernah gitu ya Pak ya. Kadang memang males banget, mager gitu loh. Kayak mencoba untuk produktif. Oh iya gini-gini. Tapi ternyata tuh kayak ya udah gitu, sengenaknya, semaunya, semutnya saya. Padahal ternyata yang baik itu adalah ketika kita menargetkan schedule dan lihat kondisi kita, apakah kita juga kerja apa enggak gitu ya Pak ya. Jadi pasti selesai loh. Pasti selesai. Berarti Sobat Adab itu praktekin ya tips dari Pak Mas Duki tadi. Di sela-sela bedah buku sangat bagus sekali ya. Oke, Sobat Adab, kita langsung lanjut lagi nih ya Pak ya di pertanyaan yang ketiga. Ini kita balik lagi ke bukunya. Oke, buku Indramayu ini yang sangat-sangat recommended banget untuk dibaca dan dimiliki. Pertanyaan yang ketiga, kenapa sih Bapak mengambil judul ini? Di buku itu kan tema politik banyak ya Pak ya. Kenapa nggak jangan salah memilih pemimpin atau apalah gitu yang mendramatisir. Terus kenapa langsung kayak ya udah Indramayu gitu. Terus ini kan ditambahin ini judul kecil ini. Apa karena alasannya Bapak saya orang Indramayu jadi saya fokuskan untuk ya udah ke Indramayu gitu atau gimana? Kemarin sebelum buku ini saya bicara tentang Jokowi loh. Oh ya, yang itu. Di penerbitan juga terbitannya. Dan itu banyak teman-teman yang respon tentang bagaimana politik Jokowi yang cawe-cawe, kemudian politisasi bansos, demokratisasi yang semakin menurun. Artinya secara nasional juga saya bicara tentang bagaimana konstelasi politik di Indonesia. Nah sekarang apa sih salahnya kalau kemudian saya juga bicara persoalan Indramayu? Lebih konsentrasi gitu. Iya, yang kemudian ya tadi itu saya kok rasanya prihatin kalau kemudian Indramayu yang sangat luar biasa dari sisi potensi sumber daya alam dan sumber daya manusianya, tapi karena hanya salah urus dalam tanda kutip ya oleh pemimpin kita, kok Indramayu menjadi daerah yang termiskin di Jawa Barat? Nomor apa 3 salah Indramayu gitu? Dosanya apa? Dosa apa Indramayu sampai kemudian kita terpinggirkan, termarginalkan dibandingkan dengan daerah-daerah sedikit sedih nih Pak. Dengarnya agak sedih sekali nih Pak. Apa semakin nggak malu kita ketika kemudian berdiri dengan daerah-daerah lain, ketemu dengan daerah-daerah lain. Se-Jawa Barat lah gitu ya. Barat, bahkan di nasional. Saya dulu kuliah di Jakarta loh. Aduh. Kalau stigma Indramayu itu pasti dengan perempuan yang Bapak, aduh. Pak, saya maaf ya Pak. Ini apa masuk ya? Saya pengalaman juga kuliah di Jogja tuh kayak, oh Indramayu ya. Apa yang terbayang dari Indramayu orang luar Jogja? RCTI.
Mereka malah nanyanya ke situ. Nah. Kan saya nggak tahu, Pak. Masalah kan. Ditambah lagi dari sisi ekonomi, dari sisi yang lain, Iya. kita menjadi daerah yang terpinggirkan, termarginalkan. Apa kemudian ini tidak menjadi sesuatu hal yang lengkap penderitaan kita sebagai orang Indramayu? Kan masalah. Jadi kalau kemudian kita tidak melakukan perubahan terhadap stigma ini dan harus dimulai dari kebijakan-kebijakan seorang pemimpinnya, ya kapan dong Indramayu akan berdiri sejajar dengan daerah-daerah lain? Bila perlu kan kita nyalip daerah-daerah lain. Ya, nyalip itu apa bahasanya? Selangkah lebih maju. Selangkah lebih kalau maju gitu. Yamaha ya. Agak disensor ya. Ya ini kan masalah saya kira itu keprihatinan saya. Berangkat dari situlah gitu pada. Selain memang sebelum karya buku ini itu ada karya dengan judul Jokowi itu yang memang buku itu membahas tentang politik di Indonesia secara nasional. Oh, berarti terus kayak Bapak terpikirkan, why not aku tidak membahas kotaku juga gitu ya kan. Yang memang kalau bukan diulik sih, rahasia umum ya Pak ya. Ada beberapa permasalahan-permasalahan yang perlu untuk diangkat gitu kan. Dan secara pribadi saya pun juga merasa selain ini pertama kali saya membedah buku dengan tema politik, langsung lagi dengan kotak sendiri yang dibahas gitu. Jadi agak iya sih. Ini gitu. salah satu problem yang saya angkat 5 tahun terakhir di Indramayu, izin dispensasi nikah di Indramayu itu cenderung naik loh. Walaupun tidak sesignifikan Ponorogo ya. Iya. Ini izin nikah naik itu kan berarti kan ada masalah. Kalau mana tuh Pak? Kalau izin nikah ke pengadilan, berarti kan ada sesuatu hal yang salah dong. Sampai iya, artinya ada masalah supaya anak ini segera untuk dinikahkan. Ada MBA, married by accident, yang kemudian ini kecenderungannya naik. Gitu. Ini kan saya kira selain memang stigma di masyarakat juga kayak usia segitu mah udah harusnya ini dinikah gitu. Padahal kan dia secara fisik mental belum nih. Belum siap. Gitu. Tapi kan kayak stigma di masyarakat tuh kayak, tapi kayaknya memang nggak cuma Indramayu sih sebenarnya ya Pak ya. Cuman memang yang terlihat agak-agak dari datanya nih ya gitu. Jadi trennya naik loh, itu persoalannya dibandingkan dengan daerah lain maksudnya. Betul. Jadi kayak ada apa ini yang salah ini kenapa? Udah gitu. Stigmanya dicap kita tadi RCTI dan lain-lain. Ini data yang terbaru ya 5 tahun terakhir izin nikah itu cenderung naik di pengadilan agama. Kayak semudah itu gitu ya Pak ya. Kan, berarti kan ada masalah ya. Di situ juga yang perlu terus diedukasi, diadvokasi oleh semua stakeholder yang ada di Indramayu. Tidak melulu menjadi tanggung jawab bupati sih sebenarnya. Betul. Tapi artinya persoalan ketika sudah menyangkut Indramayu, siapa lagi? Iya, sebagai orang pemimpin dan sebagai orang Indramayunya gitu Pak ya. Agak dalam ya Pak. Tapi ini luar biasa Pak. Berarti tadi kita udah bahas ya untuk kenapa judulnya adalah ini karena memang ada alasannya seperti itu. Terus pertanyaan berikutnya nih ya Pak ya. Membuat buku ini sekali lagi tidak semerta-merta untuk ya udah jadi gitu. Walaupun Bapak memang punya keahlian untuk jangan ganggu saya ketika saya punya ide dari saya gitu ya kan. Tapi pasti ada proses kan Pak. Betul. Ada proses yang perlu dilalui dan itu tantangannya pasti berat. Kalau saya tanya nih ke Bapak, Pak, apa sih tantangan membuat buku dengan judul Indramayu ini dan apa yang membuat Bapak kayak buku Indramayu itu aku langsung kayak gitu. Boleh di-share ke kami. Silakan. Pak. Ini nulis tentang Indramayu, apalagi persoalan politik, ini bukan main-main ya. Terkadang kita memberikan sikap mengkritisi, masukan, saran, itu dianggapnya menjadi oposan dan orang yang tidak suka terhadap pemimpin yang sedang manggung saat ini. Itu berdampak ke yang lain loh. Saya beberapa kali kemudian, mohon maaf ya, bahasanya diintimidasi atau kemudian juga keluarga atau yang lain. Apalagi yang masuk jajaran Pemda gitu, saudara kita. Hati-hati kamu. Hati-hati. Nah, ini masalah, bukan persoalan mudah loh untuk memberikan masukan, saran dan pandangan itu, apalagi kepada pemimpin yang sedang berkuasa saat ini ya. Bahasa saya berkuasa ya. Karena dengan segala kekuasaannya dia bisa melakukan apa-apa. Betul. Dan agak ngeri ya Pak. Ini ya kadang pemikiran di kita ini orang yang tidak suka itu dianggapnya atau orang yang mengkritisi itu dianggap tidak suka kemudian tidak dirangkul dan dia bukan bagian dari kita. Gitu. Padahal mengkritisi itu kan untuk membangun, untuk perbaiki ada rasa gitu, sense of belonging saya, ada rasa tanggung jawab saya, kepedulian saya untuk bagaimana daerah ini lebih maju gitu. Loh kalau diam saja berarti kan saya setuju. Tidak peduli gitu ya Pak ya.
Padahal kezaliman itu loh bisa berlangsung antara orang yang berbuat zalim dan orang yang dizaliminya diem asik. Itu. Itu bahaya. Iya, jadi kayak gimana ya gitu, kayak maju kena mundur kena nih gitu. Buah si malakama. Jadi makanya saya mengambil sikap untuk memberanikan diri mengangkat ini di karya Bapak ini ya, supaya kemudian bisa menjadi bahan masukan kepada siapapun yang akan menjadi pemimpin di Indramayu, termasuk juga kepada rakyat Indramayu, masyarakat Indramayu yang akan memilih itu. Betul. Yaitu bahasa saya tadi itu menjadi pemilih yang cerdas. Betul. Karena berkontribusi untuk menentukan ke depan gitu ya Pak ya. Paling nggak 5 tahun ya. Oke, iya betul lah. Itu kan suatu hal yang setidaknya ya jangan selangkah dulu lah, minimal sejajar lah gitu ya kan Pak. Itu kan suatu pencapaian yang baik, bagus gitu. Selama ini IPM kita kan terendah juga, ini bahaya. Nggak pernah beranjak IPM kita. Maksudnya kan harapan lah Pak, maksudnya gitu. Oke, luar biasa. Berarti tantangannya itu tadi ya, selain dapat tekanan, intimidasi yang pernah Bapak dapat juga, bahkan dari orang terdekat ibaratnya gitu ya. Oke, jadi ini selain ibu saya catatan. Ibu saya sering ngomong, hati-hati nak, nulisnya hati-hati. Kalau bisa yang lain saja. Sampai diwanti-wanti apa ya. Itu. Tapi ini bedanya ilmuwan dan cendekiawan itu. Kalau ilmuwan itu hanya berdasarkan riset sudah kan. Kalau cendekiawan itu enggak. Dia melakukan riset dan dia juga gelisah terhadap beberapa persoalan yang terjadi di sekelilingnya, termasuk di daerahnya. Saya tidak mengklaim bahwa saya seorang cendekiawan. Tapi seorang cendekiawan itu begitu. Dalam Quran itu inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Lalu kemudian alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Aduh, Masya Allah. Nanti jangan lupa ditranslate ya, itu langsung ada di bawah. Wow. Artinya beda sekali seorang cendekiawan dengan ilmuwan itu berbeda. Dan saya ingin memposisikan diri sebagai seorang cendekiawan. Gelisah terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi, tidak merasa tenang kalau ada masyarakat yang diintimidasi, tidak sejahtera, padahal dia harusnya bisa sejahtera gitu. Oh, tapi tetap maksudnya berarti Bapak menerima itu, dengan kegelisahan gini, sebenarnya kayak ada takut. Segala konsekuensinya akan saya tahu. Tapi karena ada kepedulian itu yang pengen, enggak, ini nggak bisa, ini harus dibenerin, kita harus cari tahu nih masalahnya di mana gitu. Saya kan ironi aja. Di daerah menjadi lumbung padi nasional, tetapi kita termiskin di Jawa Barat ini kan ironi kan? Iya, jadi kayak ada sesuatu hal yang salah dan itu harus dibenahi. Bahkan itu secara, maksudnya dilihat dari umum ini juga udah nih kelihatan kok gitu ya Pak ya. Betul, itu datanya ada aja. Wow. Berarti karya buku ini sekali lagi harus dibaca karena struggling banget, dan penulisnya langsung yang bilang ya, karena prosesnya juga wah nggak main-main gitu ya. Oke, next question ya Pak ya. No question ini, buku ini kan dari tadi di awal nih, dari awal kan kita kalau dari genre ini tentang politik gitu. Terus juga di dalam buku ini juga kayak mengangkat beberapa permasalahan yang ada di Indramayu. Terus juga ada menyinggung soal sebenarnya kita juga tidak menyalahkan pemimpinnya, tapi kadang kitanya juga gitu kan, sebagai pemilih juga memang mengharuskan lebih cerdas untuk memilih gitu ya gitu. Cuman balik lagi nanti, yaitu kalau pemimpin yang salah hati-hati loh, tanda tangan aja bisa mengubah gitu, ya Pak ya. Tapi nih, yang di highlight banget nih menurut Bapak ya, kalau misalkan saya tanya nih ke Bapak, orang random lah gitu, Pak saya mau baca buku ini nih gitu, tapi kira-kira di dalam buku ini apa sih yang menjadi gong topik pembahasannya? Biar saya mau baca nih gitu, boleh gimana? Biar sobat adab di rumah juga bisa nih Pak gitu. Silakan Pak. Iya, yang menjadi titik sentral saya di buku ini adalah bagaimana kita bisa tadi itu memilih pemimpin yang nama bagi saya tidak penting. Tetapi apakah nama itu memenuhi kriteria yang dalam bahasa Nabi itu disebutnya dengan faset ya. Faset plus I kalau Bambang Trim dalam salah satu bukunya itu. Apakah seorang pemimpin itu memiliki kriteria fatona, amanah, sidik, tabligh plus I kalau Bambang Trim itu istiqomah. Ya, jadi kalau sepanjang ini memenuhi persyaratan, saya kira dia layak untuk diangkat menjadi seorang pemimpin itu. Siapapun namanya ya. Jadi saya tidak menyebut satu persatu lah misalnya bahwa ini lebih layak, ini lebih layak. Tetapi apakah kemudian kriteria yang tadi saya sebutkan itu, fatona dia cerdas. Mengangkat pemimpin itu tidak boleh dong asal-asalan yang mohon maaf ya dari sisi pengetahuannya sama dengan rakyat, bahkan kemudian di bawah itu
nanti ada tulisan saya dia berkuasa tapi sejatinya dia tidak berkuasa. Karena yang berkuasa adalah orang-orang yang ada di sekelilingnya. Jadi maaf kasarnya kayak yang wayang gitu ya Pak ya. Nah, itu kan yang hanya digerakkan aja kan oleh para pembisik. Aduh, saya agak takut sih tadi. Oke, boleh dilanjut lagi deh Bapak aja yang ngomong. Ya, yang kedua amanah. Ya, amanah gitu. Dapat itu dipercaya lah gitu. Ya, jelas lah dia juga tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang sejatinya itu bukan hak dia. Kan? Betul. Ya. Agak sidik benar dan komitmen pada kebenaran gitu. Tidak hanya benar tapi dia juga komitmen dalam kebenaran. Tablik itu tidak hanya menyampaikan tapi juga transparan. Di situ kita butuhkan seorang pemimpin yang bisa aspiratif, bisa berdialog dengan masyarakatnya, menarasikan program-programnya sehingga dia tidak sendirian melakukan program itu. Tapi karena bisa dinarasikan, bisa berkomunikasi, bisa berdialog dengan masyarakatnya. Di situ Bung Karno itu kan tidak hanya bisa bicara gitu, tapi kan bisa menarasikan sehingga kemudian masyarakat terlibat aktif, berasa bertanggung jawab, gitu, dilibatkan. Nah itu persoalan, dilibatkan itu tablet ya. Ya lalu yang kemudian tentu yang tidak kalah pentingnya adalah istiqomah, ya ajak konsisten, jangan sampai pemimpin itu ini memang persoalan politik ya. Politik itu pasti pemimpin politik itu akan menyampaikan janji-janji manis. Walaupun kemudian janji itu tidak realistik. Betul. Gitu ya. Bagi seorang penulis bukan penulis malah mantan presiden Rusia itu Yunus Shafiat pernah mengatakan seorang politisi itu biasa berjanji untuk membangun jembatan walaupun tidak ada air. Garam itu tidak selamanya berasa asin. Waduh. Ya, jadi janji-janji manis surga yang kau janjikan tapi neraka. Saya akan ini Indramayu gitu. Betul, termasuk. So, udah muak juga sih Pak jujur. Tapi ternyata kemudian tidak direalisasikan. Beberapa program unggulan sampai mau selesai ini tidak ada realisasi. Misalnya yang paling menonjol, saya banyak bertemu komunikasi dengan teman-teman guru honorer. Dijanjikan oleh pemimpin yang sekarang ini yang sedang manggung akan ada tunjangan sekian juta gitu. Aduh. Tapi sampai sekarang nggak ada realisasi itu. Saya kira salah satu contoh janji manis lah gitu ya Pak ya. Saya kira harusnya kan tidak harus didemo oleh guru honorer dengan janji itu. Betul. Tapi bagaimana janji-janji itu bisa step by step direalisasikan. Jangan hanya janji-janji manis lah, hanya live service. Sekarang ini kan sudah sangat cerdas juga masyarakat itu bisa menilai. Digitalisasi juga apalagi ya Pak ya. Jejak digital itu nggak bisa dipisah. Betul. Dihapus loh. Iya benar. Bisa kelihatan sekarang bisa dibaca ulang kapanpun. Jadi baik pemimpinnya atau kitanya ya gitu harus berhati-hati banget juga karena selain kita bukan orang yang sebenarnya kita tahu kok ya gitu ya Pak ya. Cuman karena memang kadang ketika kita mau mengangkat topik yang maaf ya tanda kutip dianggap itu terlalu hati-hati deh jangan. Jadi kita tuh nggak berani gitu. Bahkan maaf ya Pak ya orang-orang seperti Bapak ini tuh maksudnya nggak semua orang berani gitu loh Pak dengan adanya kayak gitu tuh. Padahal sebenarnya maaf aja nih kita nih para ya misalnya Gen Z apa ya sebenarnya merasakan kok Pak kayak malunya kayak Indramayu kok miskin gitu. Dan harusnya lebih berani dari saya. Masalahnya backingnya siapa Pak? Gitu. Sekarang kan gitu ya Pak ya. Jadi kan agak kita nih mau yang katanya apa bahasa politiknya ini jurdil kan bebas apa gitu Pak. Sebenarnya kan pada prakteknya tuh ada beberapa hal yang kita ngerasa enggak seperti itu kan gitu. Jadi gimana dong Pak? Ini yang kemarin Bawaslu juga sudah menyampaikan. Yang paling yang kemarin itu ya titik rawan itu pada ASN loh, pada PNS, pada birokrasi. Ini seringkali dimanfaatkan oleh terutama incumbent ya yang sedang berkuasa untuk menggerakkan PNS, ASN ini untuk menjadi ladang suara mereka. Mesin birokrasi ini betul-betul harus jalan gitu. Nah kalau kemudian ASN harusnya tadi itu netral, lalu dipolitisasi, digerakkan oleh birokrasi yang semacam ini oleh terutama mereka yang berkuasa, ya harusnya kita ada keberanian dong untuk melakukan apa ya, meripit ya, sempritan gitu. Dan itu harusnya di Bawaslu. Bawaslunya ada keberanian untuk itu. Dan sekarang persoalannya Bawaslu berani apa tidak untuk melakukan sempritan tadi. Silakan nanti barangkali ada orang yang nonton ya Pak orangnya bisa dijelaskan di kolom komentar saja. Oke, next question ya Pak ya. Oke, luar biasa. Next question ini kita mungkin balik lagi perihal bukunya.
selain kita berarti buku ini tuh ternyata pembahasannya tuh nggak cuma 1, 2, 3 gitu ya, tapi memang ada beberapa topik-topik yang jadi momok yang udah rahasia umum banget nih, bahkan nggak cuma Indramayu sebenarnya gitu ya Pak ya. Tapi ini nggak sih Pak, apa namanya, buku ini secara target segmentasinya Bapak tuh punya harapan kemana sih? Maksudnya biar sebenarnya saya pengen punya karya ini tuh biar nyampe ke itu aja deh gitu. Urusan yang lain mau beli juga ya udah alhamdulillah gitu. Tapi sebenarnya saya pengen buku ini tuh dibaca sama pelaku ini atau orang ini atau ini gitu. Ada nggak? Ada sih. Dan di di pengantar saya menyampaikan buku ini sejatinya bisa menjadi referensi mahasiswa, dosen, akademisi ya. Karena bicara juga tentang persoalan demokratisasi. Betul. Demokratisasi itu kan bukan melulu persoalan wilayah perorangan, komunitas tertentu. Tapi tentu akan lebih luas saya menyampaikannya ke masyarakat Indramayu. Supaya masyarakat Indramayu tahu persis problem yang dihadapi oleh daerahnya sendiri. Kadang karena saking dekatnya kita nggak tahu masalah yang kita hadapi. Gitu loh. Taunya masalah daerah lain. Itu daerah itu ini lagi. Nah, itu kadang nggak bisa berkaca tuh bahasanya gitu. Semut di seberang kelihatan tapi gajah di pelupuk mata gitu. Nggak kelihatan. Nah itu saya tunjukkan loh problem yang dihadapi di Indramayu di dalam buku ini. Supaya kemudian kita tahu, oh ya masalahnya ini dalam konteks politik 5 tahun belakangan, kemudian beberapa problem yang kita hadapi di Indramayu. Untuk kita pecahkan bersama. Bukan hanya, ya sebenarnya bukan hanya wilayah seorang pemimpin sih ya, kita punya tanggung jawab moral yang sama untuk bersama-sama lah membangun gitu ya Pak. Wow, berarti ini secara khusus walaupun ini bisa dibaca, dimiliki oleh siapapun gitu di atas usia legal gitu ya Pak ya, karena kan udah pembahasannya ini banget. Tapi memang dikhususkan banget itu untuk orang Indramayu ini. Gitu karena ya, di bagian pertamanya untuk memilih seorang bupati. Betul. Selain emang momentumnya juga agak-agak mendekat. Pas gitu. Tapi kalau misalkan ya Pak ya, misalkan nih saya mewakili netizen, ada kan netizen yang julid nih ya Pak ya, kayak gini, oh berarti Pak Mas Duki ini buat karya ini sebenarnya buku ini nyindir nggak sih? Nah Bapak setuju nggak dengan statement seperti itu? Nggak apa-apa. Nyindir? Nggak apa-apa. Oh, setuju? Iya, nggak apa-apa. Tapi menyindirnya ke siapa nih Pak? Atau ditit gitu? Ya sebenarnya pemegang kebijakan, stakeholder yang pemegang kebijakan itu harusnya merasa tersinggung dong dengan beberapa hal yang ingin saya sampaikan ini. Tersinggung dalam pengertian positif ya, untuk kemudian bisa ditanggapi, lalu kemudian ditindaklanjuti beberapa masukan itu yang kira-kira dianggap bagus. Tapi yang jeleknya nggak usah. Tapi kalau sepanjang itu dianggap bagus, kenapa tidak? Ya itu saya kira. Berarti dia menerima kritikan untuk membangun. Nah seorang pemimpin itu harus terbuka. Ya siapapun. Kita termasuk masyarakat gitu kan ya Pak ya. Oke. Waduh, ini beda ya guys. Jawabannya aja halus gitu ya. Tapi luar biasa sekali Bapak ya. Ini kita udah nggak sadar udah ada di penghujung waktu. Mungkin ada 2 pertanyaan aja ya Pak yang terakhir. Ini pertanyaan yang pertama. Harapan dari Bapak sendiri dari lubuk hati yang paling dalam, selain tadi kita udah melihat ya proses untuk effortnya, strugglingnya, terus apa yang Bapak rasakan, prosesnya dapat tekanan ini itu, bahkan mungkin saya kalau salah mohon maaf ya Pak ya, mungkin Bapak juga ada keraguan sebelumnya nggak sih kayak jadi nggak ya saya nyelesain buku ini gitu, kan pasti ada ya gitu. Nah itu harapan dari Bapak mengenai buku yang sudah terbit ini gitu ya dengan judul Indramayu ini apa sih gitu, boleh sampaikan ke buku ini saya tulis berpayah-payah ya dalam tanda kutip ya. Ya perlu durasi waktu yang cukup lama. Artinya bahwa kemudian ini menjadi sebuah karya ini mudah-mudahan bisa dinikmati bersama oleh seluruh masyarakat Indramayu. Harapannya tadi berkali-kali saya sampaikan, jadilah pemilih yang cerdas. Pemilih yang bisa membaca program-program yang disampaikan oleh calon pemimpin kita. Siapapun itu. Ya, bukan terjebak pada gimmick. Wanipiro. Terjebak pada janji-janji palsu. Tetapi coba dilihat programnya. Setelah itu, misalnya ditakdirkan, qadarullah dia terpilih, kita kawal bersama. Sehingga kira-kira 5 tahun itu, program unggulan 100 harinya apa, nanti ke depannya selama 5 tahun apa, itu coba kita kawal bersama-sama. Dengan harapan janji-janji tadi itu bisa direalisir, lalu kemudian kita bisa menikmatinya sebagai warga Indramayu. Bukan menjadi penonton.
Ya, bukan jadi penonton. Apalagi menggugurkan kewajiban, udah waktunya ya bisa gitu ya Pak. Terus yang penting saya dapat uang. Dibayar sekian. Kadang itu jadi suatu tradisi loh Pak. Oh, itu tragis di Indramayu itu. Sampai ada tulisan di depan pintunya. Apa kalau itu? saya nggak ada, taruh aja di bawah keset. Aduh. Ada apanya 3 tuh, jiwa. Pak? 1 jiwa misalnya 100.000 berarti harus 300.000. Nah ini kita 300.000 hanya untuk sehari. Kita penyesalannya 5 tahun. Betul. Sampai 5 tahun. Kalau kita salah memimpin, salah memilih pemimpin. Jadi hati-hati saya kira. Dan buku ini saya kira bisa menjadi referensi dan edukasi juga untuk masyarakat Indramayu ya Pak ya. Untuk bisa memilih pemimpin yang baik. Saya nanti akan baca ini Bapak. Ya. Sangat bermanfaat saya kira mungkin. Insya Allah. Luar biasa. Ada lagi mungkin Pak? Ya saya kira itu. Oke, cukup luar biasa. Terima kasih ya Pak ya. Saya Carwani Ali ya Pak ya, mewakili penerbit ADAP mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan, atas kehadirannya juga, dan sudah mau membedah karya yang hebat ini gitu langsung gitu. Karena mungkin kalau saya pribadi kan sebagai orang yang oh ini ya buku politik gini kan kadang kayak ada pemahaman yang kurang gitu. Tapi ketika saya bisa kami ya Pak ya berhasil mendatangkan penulisnya langsung, kan saya juga bisa ternyata buku ini sebenarnya ini loh ini gitu. Jadi kami mengucapkan banyak terima kasih juga di kantor yang sangat sederhana ini. Semoga kedepannya bisa terus bersilaturahmi gitu ya Pak ya. Oke. Ada lagi Pak yang perlu disampaikan? Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ada menjadi penerbit yang bisa dibanggakan di Indramayu. Di Facebooknya juga udah kemana-mana. Saya pikir dia teman di Win Cyber juga saya lihat, loh kok ada, padahal bukan orang Indramayu, kenapa enggak saya kan? Iya, di Fakultas Ekonomi gitu, Ekonomi Syariah itu kok ternyata logonya sama dengan apa yang saya tulis gitu. Ini membanggakan saya. Iya. Mudah-mudahan kami juga sangat mengapresiasi Pak. Amin, amin, amin. Tetap maju dan menjadi penerbit yang unggul. Amin, amin. Terima kasih Pak untuk doa baiknya. Semoga Bapak juga semakin sehat, terus selalu dalam lindungan Allah SWT, dilancarkan segala urusan dan usaha dan lain-lainnya ya Pak ya. Amin. Oke, saya tutup ya Pak ya. Oke Sobat ADAP, terima kasih untuk atensinya dan terima kasih sudah menonton bedah buku, salah satu segmen konten dan salah satu pelayanan fasilitas yang didapat oleh penulis adalah proses bedah buku. Dan buku yang kami bedah ini adalah buku dengan judul Indramayu yang merupakan karya dari Dr. Haji Masduki Duryat MPDI. Oke, luar biasa. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Dan terima kasih Sobat ADAP. Thanks for watching. See you next time on my video. Bye.